Sudah Anda datang saja rame-rame 6 orang ke Solo, terutama RRT, minta maaf kepada Pak Jokowi. Itu yang saya bilang tadi, kalau mereka sekarang cenderung mendatangkan banyak ahli. Dulu mereka bilang, masa barang bukti sampai 702 atau 709, ahli sampai 27. Ya, mereka sekarang mendatangkan ahli 22-an. Sama saja. Jadi kalau dalam pikiran saya, sebenarnya kalau Roy dan kawan-kawan sudah takut dia dengan proses persidangan, dengan mengatakan, oh kami, ini saja deh, kami minta dihentikan. Ya, kalau Anda gentle, Anda takut bersidang, Anda ragu tentang hasil yang Anda bilang sebagai metodologi ilmiah dengan menguji ijazah yang dari hasil scan Pak Jokowi 99,9% itu palsu, sudah Anda datang saja rame-rame 6 orang ke Solo, terutama RRT, minta maaf kepada Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Kalau itu barangkali masih ada maaf. Kalau datang rame-rame minta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau melihat cara mereka sekarang, sampai dengan kemarin sore jam 18:12, saya masih koordinasi dengan saudara atau Adindas Kompol Sarif yang menjadi ajudan Pak Jokowi dengan mengatakan restoratif justice untuk yang 6 orang sudah tidak lagi dibuka. Kira-kira begitu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah persidangan citizenless suite dengan proses yang ada di Polda Metro hari ini itu berbeda jauh. Yang sana perdata, yang ini pidana. Karena itu pengujian dari perbuatannya, perbuatan dari Roy itu diuji di pidana ini. Tapi dia akan mengungkap tentang keabsahan ijazah seorang Joko Widodo. Tentu akan ditanya, lu kuliah tahun berapa Pak Joko? Saudara kuliah tahun berapa? Selesai tahun berapa? Ijazahnya mana? Mana dekannya? Itu tergantung kepada jaksa penuntut umum yang menjadi wakil dari pelapor, yaitu korban. Kira-kira begitu. Kalau secara jujur, saya ditanya, saya akan katakan bahwa bukan saja lagi layak, harus ditahan sebenarnya. Karena beralasan menurut hukum. Pertama, ancaman hukumannya 5 tahun dan atau lebih. Yang kedua, seseorang ditahan ada alasan sekarang di kuhap baru. Alasan objektif dan alasan subjektif. Objektif dan subjektif dua-duanya memenuhi. Satu, seseorang itu misalnya melarikan diri. Mungkin tidak melarikan diri karena sudah dicekal. Tapi mengulangi perbuatan yang sama, berulang-ulang. Buat buku Jokowi White Paper, sekarang buat lagi Gibran Endgame. Kata Roy kemarin akan buat lagi Gibran Black Capture. Jadi ini mereka akan buat beranak pinak. Nah, ini karena perbuatan berulang, maka beralasan menurut hukum, baik subjektif maupun objektif, untuk melakukan penahanan terhadap ke-6 orang dimaksud, terutama Roy, Rismond, dan Tifa. Ini beralasan sekali, karena mereka terus-terusan mengumbar sesuatu ke publik, dan melibatkan banyak orang sekarang. Bayangkan, seorang Din Samsudin sudah ikut-ikutan, Ugro Seno, Muhammad Sobari, dan lain-lain. Belum lagi saudara Abraham Samad, dan lain-lain, Said Didu, dan lain sebagainya. Nah, ini kan akan membelah bangsa, dan merusak, menurut saya, rasa kebersamaan berbangsa, dan bisa dalam kategori terhasut. Yang saya katakan kemarin. Jadi dia dengan perbuatan Roy dan kawan-kawan ini membuat banyak orang terhasut. Dalam bentuk apa? Pikirannya, dalam bentuk apa? Tindakannya. Nah, selama ini 1 tahun berjuang mereka ini tidak ada tuh. Kenapa sarang nongol? Makanya Bang Egy Sujana tadi di Mabes Polri, dia mengumumkan bahwa TPU sudah bubar, karena sudah dibubarkan oleh Pak Habib Rizik. Mereka mendirikan satu organisasi, dipimpin oleh Saudara Damai Ari. Tapi dia juga mengatakan bahwa ingat ya, Roy Suryo dan kawan-kawan silakan berjuang sendiri. Karena menurut dia, Roy Suryo dan kawan-kawan ini sok jago, kira-kira begitu. Jadi pendekatan hukum yang paling cermat adalah bagaimana mereka ditahan supaya dunia maya dan dunia nyata, dunia opini itu bisa diredam karena penggiringan opini itu tidak sehat. Kira-kira begitu. Kozinudin itu kalau dalam pandangan saya duga itu seperti pengacara yang suka manas-manasi dan bicara di luar konteks. Banyak sekali bahasa dia di luar konteks. Jadi kalau dia mengatakan bahwa SP3 itu tidak benar, kita sudah bahas kemarin malam. Ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang baru diberlakukan 2 Januari 2026. Di situ ada pasal 20, pasal 24 dan pasal 79. Di situ memang
menyatakan bahwa ada unsur-unsur dapat dilakukannya penghentian terhadap sebuah perkara dan juga ada unsur-unsur terkait dengan restoratif justice. Nah, jadi kalau acuannya salah satu di dalamnya misalnya pada klausul poin restoratif justice itu atau RJ itu adalah pemaafan oleh korban dan atau keluarganya. Nah, Pak Jokowi sudah memaafkan. Maka kalau si korban memaafkan dan si pelaku datang sudah bicara, mereka nggak perlu harus saling mengucapkan atau tertulis saya minta maaf, tidak. Itu tergantung penyidik untuk mendalami bahwa apakah ini sudah layak menjadi dilakukan RJ atau tidak. Nah, penyidik pada kesimpulannya mengatakan sangat layak sehingga akhirnya dihentikan. Selesai. Lalu ada kemudian pertanyaan, loh kalau dihentikan dua harusnya berhenti semua. Enggak dong. Kan perbuatan pidana itu kan masing-masing. Kalau saya pengacaranya RRT, saya akan desak mereka komitmen dengan kata-kata mereka. Saya masih ingat setahun yang lalu bagaimana Roy Rismond, ya, Tifa ini bergerilya kemana-mana, ya, dengan mengatakan saudara Jokowi laporkan kami. Ya kalau saudara tidak senang laporkan kami. Ya, dan kami tunggu laporan saudara. Yang kedua, jangan saudara cabut laporan. Saudara Jokowi jangan cabut laporan. Lah mereka menantang, giliran dilaporkan, diproses, tersangka, mau disidangkan kok bilang dihentikan. Jadi kalau mereka tidak jujur dengan diri mereka, kalau mereka ingin mencari kebenaran material ijazah Pak Jokowi benar atau tidak, seluruh rakyat menunggu kita buktikan pertarungan di pengadilan. Kan besarnya ranahnya, bukan pembicaraan sepotong-sepotong di media. Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Vini, vidi, visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Ya. Seseorang yang bersalah diputus pengadilan, belum tentu dia secara hati bersalah. Saya kasih contoh Anwar Ibrahim, 24 tahun di penjara, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Nelson Mandela 25 tahun di penjara, jadi Presiden Afrika Selatan. Artinya apa? Bahwa keyakinan dalam sebuah perjuangan harus dibuktikan. Tinggal rakyat akan menguji, tapi kalau Anda tidak berani di persidangan, Anda cok-cok di media, suruh hentikan, ranahnya tidak kena. Makanya Rasman waktu itu sepakat ketika ribut dengan si Otman, ayo kita tarung di pengadilan. Bahkan ketika sidang saya datangi dia, saya bilang, ayo buka-bukaan. Itulah gentleman-nya seorang yang sedang memperjuangkan keadilan yang dia yakini. Apalagi katanya mewakili rakyat Indonesia, walaupun saya tidak merasa diwakili. Nah, saya ini dengan para tim hukum saya nih, ya, ada di sini Andi Nasution, ada Saddam Hussein Nasution, ada Rahmat Siddiq Rahmat Siddiq juga, ada Faisal Ramadan, ada juga David. Semua ini adalah para lawyer yang kan ini berpikir konkret. Nah, ini pengurus dari DPP, ya, dari DPP kami Jokowi Gibran. Tadinya koalisi masyarakat Indonesia pendukung Jokowi yang saya kembangkan menjadi Jokowi Gibran. Kenapa? Karena kami melihat ada potensi yang sedang dibangun, tidak saja merusak atau melakukan karakter assassination terhadap seorang Jokowi, tapi juga kepada Gibran yang wakil presiden. Dan ini kita memahami bahwa filosofi yang mereka bangun adalah selalu bersayap. Ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh, dan lain sebagainya. Kita bisa verifikasi kok. Refli Harun itu siapa kemarin, Pilpres kemarin dia sebelah mana? Bukan kita menuduh politik, tidak ya. Tapi background-nya wajar dong. Pak Ugroseno itu dari partai mana? Itu boleh dong orang menafsir-nafsir itu gitu loh. Maka saya katakan lu lagi L4 gitu. Pak Amin Rais, nggak ada presiden yang bagus di mata dia. Kan ngeri juga saya. Waktu dia ketua MPR, bagaimana sih dia waktu itu? PAN saja yang dia dirikan bersama dia sudah keluar dari PAN, kok artinya dia membangun rumahnya sendiri lalu kemudian dia keluar dari rumah itu. Itu Anda bisa tafsirkan kemampuannya gitu loh. Makanya kalau saya melihat Pak Amin Rais, ya itu hanya seorang ilmuwan yang menurut saya hari ini sudah tidak bertaji dan rakyat sudah tahu sebagaimana kapasitas seperti apa partai yang didirikan sekarang, partai Partai Umat. Ya Anda lihat aja perolehan suaranya ketika pemilu 2024 yang lalu. Saya tidak bermaksud mengecilkan Pak Amin, beliau tokoh bangsa, iya.
tokoh reformasi, ya. Tapi dalam banyak hal saya lihat Pak Amin Rais ini cenderung dia menunjukkan statement dan sikapnya itu sangat anti kepada pemerintah. Sejak dari Pak Harto sampai reformasi hari ini, tidak satu pun saya lihat presiden yang pernah dia puji. Tunjukkan ke saya kalau pernah seorang Amin Rais mengatakan memuji presiden setelah reformasi. Kita nggak usah bicara Pak Harto. Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian sebelumnya lagi setelah